Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Fisika bersama saya Mr. YV. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi fisika tentang alat-alat optik khusus pada mikroskop. Mikroskop merupakan suatu alat optik untuk melihat benda-benda kecil dengan perbesaran yang lebih besar dari perbesaran lup, dapat mencapai lebih dari 100 kali. Mikroskop terdiri dari dua lensa positif, yaitu lensa cembung atau konvergen. Lensa yang lebih dekat dengan benda disebut lensa objektif, sedangkan lensa yang lebih dekat dengan mata disebut lensa okuler. Jadi ada dua lensa positif, satunya lensa objektif dan yang lain disebut lensa okuler. Lensa okuler bertindak sebagai lup. Jarak fokus lensa objektif FOB biasanya kurang dari 1 cm dan lebih kecil daripada jarak fokus lensa okuler FOK, biasanya sekitar beberapa sentimeter. Jadi pada mikroskop ada dua lensa positif, satunya lensa objektif dan satunya lensa okuler, dengan fokus lensa objektif lebih kecil dari fokus lensa okuler. Letak bendanya SOB lebih besar dari panjang fokus lensa objektif dan lebih kecil dari 2 kali panjang fokus lensa objektif. Selanjutnya kita akan menentukan perbesaran dan panjang dari mikroskop ya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, ada dua lensa cembung, yang satunya sebagai lensa objektif dan yang lain sebagai lensa okuler. Masing-masing memiliki panjang fokus FOB dan FOK. Dua lensa ini terletak pada jarak L satu sama lain. Perbesaran sudut pada sebuah mikroskop merupakan perbesaran yang disebabkan oleh lensa objektif dan oleh lensa okuler. Maka kita bisa tuliskan M total itu sama dengan MOB dikali MOK. Dengan M total itu merupakan perbesaran sudut mikroskop, MOB merupakan perbesaran lensa objektif, dan MOK merupakan perbesaran lensa okuler. Kemudian panjang mikroskop merupakan jarak antara lensa okuler dan lensa objektif. Pada umumnya sekitar 18 sampai 25 cm. Panjang mikroskop ini ditentukan oleh letak bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif S aksen OB dan S aksen OB ini sebagai benda oleh lensa okuler, maka SOK. Maka kita bisa tuliskan L yaitu jarak antara kedua lensa atau merupakan panjang mikroskop itu sama dengan S aksen OB tambah SOK, dengan L merupakan panjang mikroskop atau jarak dari lensa objektif ke lensa okuler. Selanjutnya kita akan menentukan perbesaran dan panjang mikroskop dengan mata berakomodasi maksimum ya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, perbesaran lensa objektif pada mikroskop merupakan perbesaran lensa cembung biasa. Maka MOB itu sama dengan S aksen OB dibagi SOB. Dengan S aksen OB ini adalah bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif dan SOB itu adalah jarak benda yang diukur dari lensa objektif. Sedangkan perbesaran dengan lensa okuler sama dengan perbesaran lup untuk mata berakomodasi maksimum. Karena kita tahu bahwa lensa okuler ini berperilaku sebagai lup. Jadi perbesarannya untuk mata berakomodasi maksimum itu adalah perbesaran lup untuk mata berakomodasi maksimum. Maka MOK ya, untuk mata berakomodasi maksimum, bayangan akhir oleh lensa okuler sama dengan jarak titik dekat mata. Jadi S aksen OK ini sama dengan min SN. Dengan SN-nya itu sama dengan 25 cm jika tidak diketahui di soal. Maka kita bisa tuliskan MOK sama dengan SN per FOK ditambah 1.
Maka kita bisa tuliskan perbesaran mikroskop untuk mata berakomodasi maksimum itu M total sama dengan MOB dikali MOK, atau sama dengan S aksan OB bagi SOB dikali SN per FOK tambah 1. Panjang mikroskop L ditentukan oleh letak bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif S aksan OB dan jarak bayangan ini ke lensa okuler SOK. Jadi L sama dengan S aksan OB ditambah SOK. Ini panjang mikroskop jika dilihat dengan mata berakomodasi maksimum. Dengan SOK ini dicari menggunakan hubungan 1/FOK sama dengan 1/SOK tambah 1/S aksen OK. Kemudian, pada pengaturan normal, mikroskop dilihat dengan mata berakomodasi maksimum. Selanjutnya, perbesaran dan panjang mikroskop dengan mata berakomodasi tidak berakomodasi atau berakomodasi minimum. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, perbesaran lensa objektif pada mikroskop merupakan perbesaran lensa cembung biasa. Maka kita tuliskan MOB sama dengan S aksen OB bagi SOB. Sedangkan perbesaran dengan lensa okuler sama dengan perbesaran loop untuk mata tidak berakomodasi. Untuk mata tidak berakomodasi, bayangan oleh lensa objektif tepat jatuh di fokus lensa okuler. Jadi SOK ini sama dengan FOK ya. Jadi bayangan oleh lensa objektif S aksen OB ini tepat jatuh di fokus lensa okuler ya. Ini adalah bayangan oleh lensa objektif. Maka kita bisa tuliskan SOK itu sama dengan FOK. Bayangan akhir oleh lensa okuler ini pada jarak tak hingga. Jadi S aksen OK ini sama dengan tak hingga. Minus karena berada di depan lensa okuler ya, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Maka kita bisa tuliskan MOK sama dengan SN per FOK. Jadi perbesaran total untuk mata tidak berakomodasi atau berakomodasi minimum itu M total sama dengan S aksen OB bagi SOB dikali SN per FOK. Panjang mikroskop L ditentukan oleh letak bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif S aksen OB dan jarak bayangan ini ke lensa okuler SOK. Jadi L sama dengan S aksen OB ditambah SOK. Karena kita tahu bahwa SOK sama dengan FOK, maka L-nya sama dengan S aksen OB tambah FOK. Oke, kita masuk pada pembahasan soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Amatilah diagram pembentukan bayangan oleh mikroskop di bawah ini. Jika berkas yang keluar dari lensa okuler merupakan berkas sejajar, berarti panjang mikroskop adalah, pada soal diketahui SOB-nya 2,2, FOB itu sama dengan 2 cm. Sedangkan berkas sinar yang keluar dari lensa okuler itu adalah berkas sejajar ya. Berarti bayangannya terletak pada jarak tak hingga. S aksen OK-nya sama dengan minus tak hingga, minus karena di depan lensa ya. Berarti ini untuk mata tidak berakomodasi. Untuk mata tidak berakomodasi. Dengan FOK-nya adalah 8 cm. Maka pertama kita cari dulu S aksen OB. Karena untuk mata tidak berakomodasi, panjang mikroskop itu sama dengan S aksen OB tambah FOK. Dengan S aksen OB kita cari dengan menggunakan hubungan 1/FOB sama dengan 1/SOB tambah 1/S aksen OB. Berarti 1/FOB nya 2 sama dengan 1/2
2,2 tambah 1 per S aksen OB. Berarti 1 per S aksen OB sama dengan 1 per 2 kurang 1 per 2,2. Atau sama dengan 2,2 kurang 2 bagi 2,2 kali 2. Maka S aksen OB sama dengan 4,4 bagi 0,2 atau sama dengan 22 cm. Maka L atau panjang mikroskop itu sama dengan S aksen OB tambah FOK, berarti 22 tambah 8 sama dengan 30 cm. Oke, kita lihat soal yang kedua. Sebuah mikroskop memiliki lensa objektif dengan jarak fokus 0,90 cm dan lensa okuler dengan jarak fokus 5 cm. Jarak antara lensa objektif dan lensa okuler adalah 13 cm. Sebuah preparat yang panjangnya 0,04 cm diletakkan 1 cm di depan lensa objektif. Tentukan letak dan bayangan akhir dari preparat. Pada soal diketahui FOB sama dengan 0,90 cm, FOK sama dengan 5 cm, L atau panjang mikroskop 13 cm, SOB sama dengan 1 cm, dan H panjang preparat 0,04 cm. Ditanyakan S aksen OK dan H aksen ya. H aksen. Pertama, kita cari terlebih dahulu S aksen OB dengan menggunakan hubungan 1 per FOB sama dengan 1 per SOB tambah 1 per S aksen OB. Maka ini 1 per 0,9 sama dengan 1 per 1 tambah 1 per S aksen OB. Berarti 1 per S aksen OB sama dengan 1 per 0,9 kurang 1 per 1 atau sama dengan 1 kurang 0,9 bagi 0,9. Maka S aksen OB nya sama dengan 0,9 bagi 0,1 atau 9 cm ya. Itu jarak bayangan dari lensa objektif ya. Karena pada kondisi normal mikroskop diamati dengan mata berakomodasi maksimum, maka panjang mikroskop itu sama dengan S aksen OB ditambah SOK. Maka dari sini kita dapatkan ini 13 sama dengan 9 tambah SOK. Berarti SOK nya sama dengan 4 cm ya. Jadi SOK nya 4 cm. Maka kita bisa dapatkan S aksen OK ya, dengan menggunakan hubungan 1 per FOK sama dengan 1 per SOK tambah 1 per S aksen OK. Maka ini 1 per FOK nya 5 sama dengan 1 per SOK nya 4 tambah 1 per S aksen OK. Berarti 1 per S aksen OK sama dengan 1 per 5 kurang 1 per 4 sama dengan 4 kurang 5 per 20 ya, 4 kali 5. Maka S aksen OK sama dengan min 20 cm. Berarti letak bayangannya itu 20 cm di depan lensa okuler ya, karena bertanda minus. Minus berarti di depan lensa okuler. Sedangkan bayangan akhirnya terlebih dahulu kita mencari perbesaran mikroskop ya, perbesaran total mikroskop. Karena dengan mata berakomodasi maksimum, maka M mikroskopnya itu adalah S aksen OB per SOB dikali SN per FOK tambah 1.
maka M-nya sama dengan S aksen OB-nya itu kita cari, kita dapatkan 9 per SOB-nya 1 kali 25 per FOK-nya 5 tambah 1. Maka ini sama dengan 9 kali 6 ya. 9 kali 6 berarti sekitar 54 kali. Maka bayangan akhirnya kita gunakan M sama dengan H aksen per H. Berarti H aksennya sama dengan M kali H sama dengan 54 kali H-nya 0,04 cm. Maka bayangan akhirnya sekitar 54 kali 0,04 sama dengan 2,16 cm. Oke, kita lihat soal yang ketiga. Sebuah mikroskop memiliki jarak titik api objektif 2,0 cm. Sebuah benda diletakkan di bawah objektif pada jarak 2,2 cm. Panjang mikroskop 24,5 cm dan pengamat dilakukan tanpa akomodasi. Jika pengamat bermata normal, maka perbesaran total mikroskop bernilai. Pada soal diketahui FOB sama dengan 2,0 cm, SOB sama dengan 2,2 cm ya. Sedangkan L-nya sama dengan 24,5 cm. Maka pertama kita cari terlebih dahulu S aksen OB dengan menggunakan 1 per FOB sama dengan 1 per SOB tambah 1 per S aksen OB. Ini 1 per 2 sama dengan 1 per 2,2 tambah 1 per S aksen OB. Atau 1 per S aksen OB sama dengan 1 per 2 kurang 1 per 2,2. Atau sama dengan 2,2 kurang 2 per 2 kali 2,2. Maka ini kita bisa tuliskan 1 per S aksen OB sama dengan 0,2 per 4,4 ya. Maka S aksen OB nya sama dengan 4,4 bagi 0,2 berarti 22 cm. Karena mata berakomodasi minimum atau tanpa akomodasi, maka L-nya sama dengan S aksen OB ditambah FOK tambah FOK dengan L-nya itu 24,5 sama dengan 22 tambah FOK. Berarti kita dapatkan FOK-nya adalah sekitar 24,5 kurang 22 sama dengan 2,5 cm. Maka perbesaran total mikroskop adalah perbesaran total dengan menggunakan mata tanpa akomodasi ya. Berarti M-nya sama dengan S aksen OB per SOB dikali SN per FOK. Maka sama dengan S aksen OB-nya itu tadi 22 bagi SOB-nya 2,2, SN-nya 25 bagi FOK-nya 2,5. Maka sama dengan 10 kali 10. Berarti M-nya sama dengan 100 kali. Jadi jawabannya E. Oke, kita lihat soal yang keempat. Sebuah mikroskop memiliki panjang fokus lensa objektif 0,8 cm dan jarak fokus lensa okuler 2,5 cm. Bayangan nyata yang dibentuk oleh lensa objektif berada pada jarak 16 cm dari lensa ini. Tentukan A. Perbesaran total jika mata mengamati dengan berakomodasi maksimum, dan B. Kemana dan jauh lensa okuler harus digeser agar mata tidak berakomodasi. Pada soal diketahui F objektifnya sama dengan 0,8 cm, F okulernya sama dengan 2,5 cm, S aksen OB sama dengan
cm. Maka terlebih dahulu kita cari SOB dengan menggunakan 1/FOB sama dengan 1/SOB tambah 1/S aksen OB. 1/0,8 sama dengan 1/SOB ditambah 1/16. Ini bayangan nyata berarti plus ya. Maka ini 1/SOB sama dengan 1/0,8 kurang 1/16. K ini 1/SOB sama dengan 16 kurang 0,8 bagi 16 kali 0,8 ya. Atau SOB nya sama dengan sekitar 16/19 cm ya. Jadi SOB nya adalah 16/19 cm. Maka perbesaran total jika mata mengamati dengan berakomodasi maksimum adalah kita gunakan rumus M sama dengan S aksen OB per SOB dikali SN per FOK tambah 1 ya. Itu sama dengan S aksen OB nya itu 16/19 dikali 25/2,5 tambah 1. Maka M nya sama dengan, ini kita coret maka jadi 19 dikali 11 atau sekitar 209 kali. Itu perbesaran jika mata mengamati dengan berakomodasi maksimum. Kemudian untuk yang B, kemana dan jauh lensa okuler harus digeser agar mata tidak berakomodasi? Maka pertama kita cari dulu SOK, yaitu jarak benda dari lensa okuler jika mata berakomodasi maksimum ya. Untuk mata berakomodasi maksimum, maka S aksen OK itu sama dengan min SN. Maka kita gunakan rumus 1/FOK sama dengan 1/S aksen OK tambah 1/SOK. 1/2,5 sama dengan 1/-SN plus 1/SOK. Ini 1/2,5 sama dengan 1/-25 tambah 1/SOK. Maka kita dapatkan 1/SOK sama dengan 1/2,5 tambah 1/25 atau sama dengan 25 tambah 2,5 per 25 kali 2,5. Maka kita dapatkan SOK nya sama dengan sekitar 25/11 cm atau sama dengan 2,27 ya cm. Jadi ketika mata berakomodasi maksimum, jarak benda dari lensa okuler SOK itu sama dengan 2,27 cm. Jika mata melihat dengan akomodasi minimum atau tanpa akomodasi, jika tanpa akomodasi, maka S aksen SOK, maksudnya SOK itu harus sama dengan FOK ya. Jadi jika mata melihat tanpa akomodasi, maka jarak benda dari lensa okuler harus sama dengan FOK, yaitu harus sama dengan 2,5 cm. Maka lensa harus digeser sejauh, lensa okuler digeser
sejauh 2,27 kurang 2,5 cm atau sama dengan sekitar minus 0,23 cm ya. Jadi digeser mendekati ya, digeser mendekati mata. Jadi minus artinya digeser. Jadi lensa okulernya, okuler digeser mendekati mata sejauh 0,23 cm atau menjauhi lensa objektif jauh 0,23 cm.